Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jadi menang atau kalah, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jadi kalau kalah jangan dibubarkan ulpahnya. Jadi Ustaz Nusaidi sudah tanah pakai sudah lagi, saya sudah pun juga sudah tanah bersalawat. Kenapa? Kalah gitu sih. Jadi jangan macam itu insya Allah. Jadi mudah-mudahan pilihan raya ini akan menyatu padukan umat semuanya dan semuanya mentargetkan yang terbaik untuk umat dan bangsa. Sebab itu adalah di bawah leluasa daripada Allah Ahkamul Hakimin. Silakan yang ada pertanyaan, yang ada soalan. Saya ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta pandangan di Mu'tah, Jordan. Azannya dengan keset. Jadi pandangan hukum bagaimana? Azannya dengan keset 5 waktu, kecuali sholat Jumat saja. Ya lah, kalau macam itu suruh kesetnya yang sembahyang. Jadi itu di Mesir itu sudah macam itu lah. Jadi jangan sampai politik, jangan sampai pemerintah ikut campur tangan dan campur baur untuk merubah ketetapan hukum. Jadi Nabi kita bersabda, idza kunta fi ghanamik, kepada salah satu daripada sahabat, apabila kamu sedang berada di kebunmu, fi ghanamik, bersama kambing-kambing belaanmu, idza kunta fi ghanamik fa'adzin lis-shalati, maka kumandangkan azan pada saat tiba waktunya. Itu khitab kepada satu. Bagaimana kalau pada waktu kita ramai? Jadi kita boleh pastikan azan dikumandangkan untuk apa tujuannya? Azan dikumandangkan untuk kita memanggil orang ramai. Khitab itu kepada kita, takkan dengan kita mengambil alih tugas kita tadi itu kepada orang lain. Yang mukallaf bukan keset, yang mukallaf bukan alat, yang mukallaf bukan TV, yang mukallaf bukan radio, yang mukallaf itu adalah kita. Takkan dengan kita serahkan tugas kita tadi itu kepada alat. Jelas dengan tuntutan hukum tidak terlaksana. Jadi di Al-Azhar, jadi cadangan tadi itu juga direncanakan, katanya disentralkan saja daripada Azharkah, daripada masjid negeri atau negara kalau istilah kita di sini. Jadi yang lainnya itu cuma tinggal buka radio saja, mengikuti adzan yang berkumandang langsung daripada pusat atau daripada Al-Azhar atau juga daripada Tahrir. Tuntutan ibadah kepada tiap individu, tuntutan adzan dan qamat itu sebagai syiar tidak memadai. Makanya itu ulama mengatakan kalau pada saat dengan kita mendengar bacaan daripada keset rekaman sampai kepada ayat sajdah, kita tidak sujud. Kenapa? Sebab itu bukan baca daripada orang mukallaf. Kalau bacaan daripada mukallaf secara langsung live disiarkan daripada TV. Jadi kari Syekh Abdul Basit Abdul Samad itu rekaman lama, tapi masih hidup Musyari Rashid. Ternyata bukan rekaman, itu bacaan langsung daripada KL dan kita mengikutinya di sini sampai kepada ayat innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sunat kita sujud di sini. Yang walaupun itu dibaca di KL tapi dibaca secara langsung. Sementara yang rekaman saja kita tidak digalakkan untuk sujud. Macam pula juga dengan azan yang dikumandangkan. Tuntutan azan itu masih belum lepas kalau diambil alih oleh alat yang lain. Jadi kalau pada saat dengan kita ikuti pengajian live daripada TV Hijrah, daripada TV 3, daripada TV 9, apakah termasuk dalam kumpulan wal mutajadisi nafiyah? Nabi kita bersabda berhak untuk mendapatkan mahabbah dan kasih sayangku
orang yang datang mengunjungi karena Allah, yang berkumpul karena Allah, dan duduk bersama karena Allah, apakah juga termasuk? Ya kalau secara langsung sih tidak, karena kita berbeda jarak dan tempat, tapi kita sudah terhibur dengan hati dan perasaan. Sebab dengan kita dapat mengikutinya daripada jauh, yang walaupun beda jarak, beda tempat, tapi kita pada waktu yang sama dan juga dengan nada irama yang sama. Jadi banyak sedikitnya akan ada kesannya. Insya Allah Allah Maha Kuasa ala kulli syai. Jadi katakan saja Allahu Akbar. Live yang seperti itu sebelum adanya live daripada TV-TV kita sekarang, Nabi kita sudah nyatakan, cuma kita tak perasan saja. Nabi kita bersabda, "Idza qala al-imamu waladhdallin faqulu amin. Fa inna idza wafaqa ta'minu ta'minal malaikati." Apabila imam kata waladhdallin, maka ucapkanlah semuanya amin. Sesungguhnya apabila bertepatan amin daripada imam dan makmum dengan takbir para malaikat Allah semuanya akan terampunkan dosa-dosa kesalahan mereka. Itulah antara kita dengan para malaikat. Ternyata kita mendapatkan imbasan maghfirah dan rahmat seketika kita sewaktu yang sama dengan lantunan yang sama dengan para al-malaikatul kiram. Insyaallah pun juga yang semacam itu halnya pada saat kita mengikuti pengajian yang disiarkan secara langsung. Kalau pada saat dengan kita memang sehati, senada dan seirama dengan mereka yang sedang berada di stadium dengan tumpuan yang sepenuhnya. Sini yang lain malam hari ini dijemput makan, tak dijemput makan. Dicuci, udah makan, tak ada makanan ini untuk jemaah nih. Tenang saja, jadi tak payah pikir masa haji ada nasi belakang. Jadi tak payah pikir terlambat sedikit ada masalah. Sebab kita tak balik tak cari warung kedai makan dimsik atau selera dimshik. Laziz. Tak pikir laziz lagi, sudah ada laziznya di sini insyaallah. Silakan yang lain. Waalaikumsalam. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, untuk kita berjumpa, bermimpi, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang itu ikhtiari dan kadang-kadang itu hanya semata makhluk minallah. Ada yang sifatnya kita ikhtiari, kita usahakan, sehingga setelah kita dengan usaha dan upaya kita tadi tahu kalau diangkat kemuliaan tersebut, sehingga dengan kita tidak lagi kita termimpi dengan mimpi-mimpi yang biasa kita mimpikan. Justru dengan kita bermimpi bertemu para sahabat, bertemu para tabi'in, bertemu dengan Imam Syafi'i, dan sebelumnya bertemu dengan Sayyidina Rasulullah. Tapi itu tadi ikhtiari, diusahakan dengan baca-bacaannya. Jadi diantara daripada baca-bacaan yang dibaca oleh ulama untuk bermimpi bertemu kekasih kita Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang beramal dengan senantiasa dan selalu mengamalkan al-burdatul madih atau burdatul madih, kasidah burdah. Saban malam Jumat, saban malam Kamis itu jadi amalannya. Abana mauliduhu anti bi unsurihi ya tiba mubtada'in minhu wa mukhtatami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Tapi sudah jadi amalan rutin dan subati dalam hidupnya. Dia hayati betul peperangan Nabi, perjuangan Nabi, akhlak Nabi, hidup Nabi, tawa Nabi, senyum Nabi, jalan Nabi, semuanya. Jadi pada saat kehidupan baginda tadi itu sudah menjelma dan sudah subati dalam kehidupannya. Setelah itu kadang-kadang Allah karuniakan untuk dia berjumpa dengan baginda. Yang kedua, ada juga yang beramal dengan salawat an-nuraniyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil muqtar wa alil adhar wa ashabil akhyar
adada ni'amillahi wa ifdhalih. Dibaca sebelum itu sebanyak 100 kali. Kalau tidak ada halangan, kalau tidak ada hambatan, tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada sum'ah, tidak ada syirik, tidak ada benda-benda terkutuk, kalau seandainya amalan tadi itu tepat pada tempatnya dan di tempatnya, insya Allah Allah akan karuniakan bermimpi bertemu sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, banyak dia, bukan 1, 2, 3, 4, 5. Ada juga yang beramal dengan Qul Huwallahu Ahad sebanyak 3000 kali. Ada juga yang beramal dengan Inna A'tainakal Kautsar sebanyak 1000 kali. Ada juga di antara daripada mereka yang mendapatkan mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan karena ikhtiar, Allah nak bagi. Di segi kehidupannya biasa-biasa saja, bukan orang yang banyak salawat, bukan orang alim, bukan orang yang berilmu. Tapi Allah nakkan satu kebahagiaan kepada orang tadi itu. Ternyata dalam mimpinya dia bermimpi bertemu Rasulullah, sehingga itu menjadi asbab kebahagiaan. Kita pun terasa pelik, macam mana boleh berubah total? Rupa-rupanya itu diantara daripada asbabnya. Saya ingin cerita sejenak tapi panjang. Jadi ada Tuan Haji, saya gunakan bahasa Indonesia. Ada seorang preman. Preman itu kalau bahasa kita sini samsing. Manusia preman tadi itu lasak, diktator, tukang curi, tukang itu, tukang ini, semuanya lengkap, komplit dan cukup. Kalau ada pengajian-pengajian yang semacam ini, ramai orang yang risau. Yang bawa kasut baru, takut kalau kasutnya hilang. Yang bawa motor, takut kalau motornya hilang. Yang bawa kereta cantik, takut kalau keretanya akan terambil. Risau. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, semuanya takut kalau seandainya orang tadi itu hadir. Manusia tadi itu setelah beberapa waktu kemudian pada waktu meninggal dunia, dilihat dalam keadaan yang cantik sekali. Jadi seakan-akan sudah berada di tempat yang indah, tertata rapi, dengan kehidupan dengan keadaan yang selesa.